Infrastruktur dan kualitas institusi secara bersama-sama dapat mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Transportasi merupakan hal yang menjembatani itu semua. Salah satunya adalah bandara. Implikasinya, bandara harus well connected, artinya harus terhubung dan terkoneksi dengan sejumlah titik. Untuk itu, transportasi terintegrasi sangat diperlukan untuk case ini. Yogyakarta International Airport atau YIA merupakan bandara yang dapat menampung hingga 14 juta pengunjung per tahun. Dan memang salah satu tujuan utamanya bandara ini didirikan adalah untuk mendukung pariwisata atau kawasan strategis nasional. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih tentang YIA atau Yogyakarta International Airport, yuk kita simak dulu bagaimana itu Smart Transportation. Kalau berbicara mengenai Smart Transportation, tentu tidak bisa lepas dari Integrated Transport System atau biasa disingkat dengan ITS. ITS dapat diimplementasikan melalui aplikasi pintar yang menyediakan layanan inovatif untuk berbagai mode transportasi dinas. Dilengkapi dengan manajemen armada yang lengkap serta memungkinkan berbagai user untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. ITS ini juga merupakan salah satu inovasi yang dapat dikembangkan oleh Matador Tracker. Dengan pemanfaatkan teknologi IoT ini, akan dapat meningkatkan keamanan dan koordinasi sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Berikut beberapa manfaat pengimplementasian ITS dengan Matador Tracker. Memberikan track data service atau maintenance untuk melihat tren kesehatan kendaraan by data. Mengetahui behavior driver, serta cost untuk maintenance armada. Dapat ditambahkan sensor yang diperlukan seperti kecepatan, fatigue, atau full consumption. Extra storage untuk menyimpan data saat tidak ada sinyal. Dapat menghemat hingga 50% untuk operasional cost. Terlebih, seluruh pengembangan Matador Tracker sepenuhnya dikelola sendiri, sehingga segala jenis kustomisasi ataupun request khusus akan dapat deliver. Untuk daily monitoring, Matador Tracker dilengkapi dengan dashboard monitoring. Dashboard monitoring dari Matador Tracker ini dapat memberikan informasi yang sangat lengkap, mulai dari lamanya operasional kendaraan, sampai yang paling spesifik seperti temperatur mesin. User atau operator dapat menarik data untuk dijadikan report per harinya atau bahkan per jamnya, sehingga segala pengoperasian dan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan efisien, tentunya by data. Nah, itu tadi pengimplementasian Smart Transportation menggunakan teknologi. Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol bersama General Manager Yogyakarta International Airport tentang bagaimana strategi dan manajemen beliau dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa transportasi. Yuk ikutin. Oke, teman Doorstop, itu tadi sedikit profil dari Bapak Pandu selaku GM Angkasa Pura I dan sedikit gambaran mengenai bandara baru nih yang ada di Yogyakarta, yaitu Yogyakarta International Airport. Dan kebetulan beliau sudah bersama Hapsari di sini. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Mbak Hapsari. Selamat sore. Gimana kabar, baik Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Masih produktif juga ya? Oh iya, harus semangat. Harus 2022 ini harus tingkatkan semangat kita. Benar sekali. Untuk menyambut momentum, ya kan? Iya, momentum mulai bangkit lagi ya Pak? Bangkit lagi, reborn, setelah ya, kemarin, twin, ya. Iya, setelah kemarin ya masyarakat diharuskan dan memang masih belum boleh beraktivitas secara bebas ya. Tuh. Tapi hopefully tahun 2022 ini menjadi momentum kita bisa kembali bangkit lagi di semua aspek. Ya, mudah-mudahan. Nah, tadi teman Doorstop kita sudah melihat sedikit gambaran tentang transportation, khususnya yang menghubungkan penumpang dari ataupun yang akan ke Bandara Yogyakarta International Airport ini. Nah, kita akan membahas lebih lengkap lagi langsung bersama dengan Bapak Pandu. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai obrolannya Pak. Kalau boleh diceritakan sedikit nih ke teman Doorstop, bagaimana sih kondisi penerbangan nih, khususnya bandara yang berada di bawah naungan Angkasa Pura I ini Pak? Ya Mbak Hapsari, teman Doorstop, jadi Bandara Yogyakarta International Airport ini kan diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 28 Agustus 2020 lalu ya.
Dan sebetulnya full operationnya sudah di tanggal 28 Maret 2020, jadi sebelum peresmian ini sudah ada full operation ya. Nah sejak itulah kami memindahkan seluruh maskapai narrowbody ya jet dari Bandara Adi Sucipto ke Yogyakarta International Airport. Nah sebetulnya animo masyarakat luar biasa pada saat itu. Nah hanya saja memang Maret kami buka untuk full operation, April ada terdengar COVID di Indonesia, ya kan? Mei diliburkan 1 bulan. Jadi betul-betul ini yang luar biasa terkena dampak. Artinya begini, kami ini kan punya mimpi bahwa dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun, dibandingkan dengan Adi Sucipto yang hanya kapasitasnya 1,8 juta per tahun, ini kan jauh ya. Sementara Adi Sucipto pada saat itu sudah 8,4 juta penumpangnya per tahun. Nah, sehingga pemikiran saya waktu itu begitu dibangun bandara maka ini ada euforia dimanfaatkan oleh masyarakat, yang catchment area kami ini kan nambah. Tidak hanya Jogja tapi Jawa Tengah bagian selatan juga masuk catchment area. Nah, namun gara-gara COVID itu pandemi di bulan Mei diliburkan, akhirnya memang di 2020 kami secara hitungan ini sangat jauh dengan Adi Sucipto. Kami hanya mengumpulkan 980.000 penumpang saja di tahun 2020. Nah, tapi ada kenaikan di 2021, kami ada kenaikan hampir 41% lah, 41% kenaikannya. Jadi kami sampai dengan 1,4 juta lebih pada 2021 nih. Nah ini luar biasa, artinya pada saat itu kan masih dalam keadaan COVID ya, adanya pembatasan-pembatasan, syarat perjalanan dan lain-lain. Namun 2021 ada kenaikan termasuk kargo. Kargo kami juga ada peningkatan waktu itu dari 2020 ke 2021 kita ada kenaikan 24% ya kan, mencapai kalau tidak salah di 7.300.000-an kilogram itu ya. Nah, jadi tapi ini jauh dari kapasitas sebetulnya, karena kapasitas kargo kami ini 500 ton per hari kapasitasnya, ya kan. Jadi sementara pada saat ini hanya di 20 ton saja per hari. Jadi memang masih jauh, artinya bandara yang dibangun begitu besar kapasitas ini belum termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kenapa? Karena kondisi pandemi 2 tahun ini, dan bandara juga baru dioperasionalkan gitu kan ya. Iya, tapi begini Mbak Hapsari, kalau saya lihat di tahun-tahun ini ada perubahan yang signifikan. Saya ingat di tanggal 8 Maret ya lalu, ini kan kita mendapatkan surat edaran nomor 21 tahun 2022 yang di surat edaran itu merubah kebijakan tentang persyaratan perjalanan. Ya, kalau dulu harus menggunakan PCR dan antigen untuk yang sudah divaksin 2 kali, saat ini sudah tidak. Nah, ini pun cukup signifikan kenaikannya. Jadi secara korporasi di Angkasa Pura ini naik 20% antara satu minggu sebelum ada surat edaran dengan 1 minggu setelah surat edaran. Ini luar biasa kenaikannya. Bahkan per hari ini kami biasanya melayani hanya 3.000 sampai 4.000 penumpang saja. Namun kali ini weekday ini sudah sampai 7.000 lebih. Sehingga kalau weekend itu kemarin sudah menyentuh 8.000 lebih. Nah ini saya kira harapan besar ya bagi kita, bagi masyarakat untuk istilahnya menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap kami dari Angkasa Pura I dan Bandara Yaya ini concern terhadap protokol kesehatan. Artinya orang yang mengakses bandara ini harus rambu-rambunya jelas. Protokol kesehatan ini tetap tidak boleh diabaikan walaupun persyaratannya lebih ringan. Iya, gitu Mas Afri. Informasi juga buat teman-teman doorstop ya, meskipun kita sudah melakukan obrolan itu tidak virtual kembali, tetapi di sini saya dengan Pak Pandu tetap mematuhi protokol, tetap jaga jarak, tetap menggunakan face shield, dan juga teman-teman yang mengambil video ini juga dilakukan secara terbatas. Dan kebetulan kita berdua sudah antigen. Kita sudah antigen, kita udah vaksin 2+1 booster. Saya sudah jadi, 3. Insya Allah aman, dan juga kita
tadi dari yang disampaikan Pak Pandu juga sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal positif nih ya Pak, positif dalam artian maksudnya dari berbagai aspek sudah kembali untuk bangkit kembali dan harapannya nanti kedepannya ini menjadi sinyal yang bagus terus ya. Jadi tapi ya memang tidak bisa dipungkiri sih Pak, namanya pandemi kemarin 2 tahun ke belakang kita tuh kan memang banyak belajar ya. Dari segi korporasi pasti banyak sekali regulasi dan juga manajemen yang mungkin dituntut untuk selalu adaptif. Nah, dari sepengalaman Bapak memimpin manajemen di Angkasa Pura I ini, kemarin tuh regulasi dan juga ketentuan seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana menghandle dan juga mengatur manajemen di Angkasa Pura I ini yang naik turun akibat adanya perubahan regulasi yang berhubungan dengan COVID. Iya, jadi memang kami mencatat mungkin lebih dari 20 surat edaran yang mengatur perjalanan ya. Ya kan? Nah, ini fluktuatif lah, naik turun, apalagi kalau begitu menjelang tahun baru justru ditekan ya kan, tidak untuk menghindari adanya kerumunan dan lain-lain. Ini memang sangat terpengaruh untuk bisnis aviasi. Semuanya saya kira, tidak hanya bandara sebagai operator, penerbangan juga terdampak luar biasa ya dari sisi regulasi ya. Nah, kami tentunya akhirnya ada strategi dan cara-cara tertentu untuk paling tidak kami bisa survive. Kami bisa bertahan untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa. Nah, salah satunya adalah ada dua hal. Yang salah satunya adalah kita melakukan namanya cost leadership. Jadi cost leadership ini terkait dengan efisiensi. Jadi efisiensi ini kebijakan dari kantor pusat ini by traffic. Jadi by traffic itu artinya gini, pada saat traffic tertentu kecil, penumpangnya sedikit, maka seluruh fasilitas ini akan menyesuaikan jumlahnya. Contoh, pada saat awalnya 8 X-ray diperuntukkan penumpang, begitu penumpangnya kecil, saya hanya menghidupkan 2 cukup. Tapi tidak juga mengurangi level of service kami gitu kan. Akhirnya dengan 2 cukup ini berarti kan berkuranglah sumber daya manusia berkurang, utilitasnya berkurang dan lain-lain. Nah, inilah salah satu cara cost leadership yang kita lakukan hampir di seluruh bandara, ya kan. Supaya apa? Supaya kita bisa survive menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja ini kan. Nah, yang kedua, akhirnya ini juga mengingatkan kepada seluruh karyawan untuk bisa berinovasi, kemudian bisa juga berpikiran bahwa saya harus seperti apa sih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, ini ada istilahnya kalau di tempat kami, bagaimana mencari revenue enhancement. Jadi nilai tambah, contoh kami misalkan di sini punya lahan-lahan idle ya. Karena lahan kami ini kan hampir 600 hektar ya. Dan yang digunakan untuk terminal ini kan hanya sebagian. Kita ada ultimate yang lahan ini belum digunakan. Akhirnya kami kerjasama dengan penduduk sekitar untuk dimanfaatkan pertanian. Jadi lahan ini bisa dijadikan pertanian ya. Sekarang sedang ditanami semangka, kemudian melon yang ini berguna untuk petani lokal di sekitar ya kan, karena mereka juga lahannya terbatas, kami punya lahan bagus ya kan, akhirnya ini juga bisa clean, artinya bersih lahan kami. Ada sharing juga misalkan dari panen dan lain. Nah, ini salah satu revenue enhance yang kami dapatkan. Kemudian ada juga sudah hampir sejak pandemi ini kita punya program namanya Airport Educational Tour. Airport Educational Tour. Jadi kami melihat begitu antusiasnya masyarakat ya, ingin tahu Bandara Y ini seperti apa sih? Nah, akhirnya kami tangkap ya. Masyarakat itu bisa masuk ke bandara sampai ke runway bahkan. Tanpa harus naik pesawat, tapi dengan menggunakan edukasi itu. Jadi kami sudah punya tim yang mengedukasi masyarakat, yang menjelaskan bahwa bandara bisnisnya seperti ini, bagaimana tata cara untuk masuk ke bandara dan lain-lain. Ini dalam satu paket seperti rekreasi. Nah, ini juga program revenue enhance kami.
Dan banyak yang lainnya memanfaatkan ruangan untuk galeri, pameran, lukisan dari UMKM. Nah inilah yang menjadikan bahwa kami ini yang di sini akhirnya harus berpikir bagaimana caranya kita survive itu, bertahan. Jadi ada cost leadership dengan ada cost leadership, revenue enhancement, efisiensi ya Pak? Efisiensi, sama tadi revenue enhancement. Iya. Tapi yang bikin saya miss tadi ternyata juga ada sharing profit juga dengan petani lokal untuk menggunakan lahan ini sebagai lahan pertanian ya, karena tidak terfikirkan aja buat saya pribadi itu kan aviasi ya, penerbangan, tiba-tiba kok ada pertanian juga. Karena kan ada program pemerintah ketahanan pangan dan lain. Ini salah satu dukungan juga kita kan, daripada lahan idle ini ditumbuhi rumput yang pemeliharaannya juga sulit bagi kita kan untuk rumput. Tapi begitu petani, kelompok-kelompok petani itu bisa masuk ke kita, kemudian memanfaatkan lahan itu, mereka juga sangat senang lah. Ya. Dan ini salah satu juga inovasi yang memang memberikan impact juga yang positif buat masyarakat. Dan hubungan kita dengan masyarakat jadi bagus, dekat. Jadi bagus, lebih menjalin relasi dengan masyarakat sekitar dan lebih memberdayakan begitu ya Pak. Juga, nah, itu tadi mungkin sedikit tentang sedikit perhatian Angkasa Pura I ini terhadap masyarakat non sekitar yang bukan pengunjung bandara ya seperti itu. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana sih antusias masyarakat dalam perpergian akhir-akhir ini ya, khususnya untuk memilih moda transportasi penerbangan ini Pak? Ya, jadi kalau saya pribadi melihat antusias itu adalah dari jumlah, dari angka. Ya, begitu angkanya meningkat berarti antusiasme meningkat juga kan. Contoh, begitu dikeluarkan surat edaran nomor 21, seminggu berikutnya ini kenaikannya luar biasa. Nah ini berarti antusiasme masyarakat untuk bepergian ini tinggi sebetulnya. Hanya saja kemarin ada pembatasan-pembatasan. Nah pemerintah tentunya melihat bahwa kondisi sekarang sudah membaik, kemudian diperlukannya pertumbuhan ekonomi di mana-mana gitu kan, masyarakat supaya semangat tumbuh dan lain-lain, sehingga ada kebijakan itu, saya kira itu kan ya. Nah antusias itu ya saya kembalikan dari jumlah penumpang naik, berarti memang luar biasa antusias mereka. Nah kedua, memang sarana transportasi ini juga sarana transportasi maksudnya lanjutan maupun sebelum di bandara ini juga sangat menentukan. Kebetulan kami sekarang sudah ada transportasi kereta api misalkan ya. Ini sudah kereta bandara sudah ada di tempat kita, dan keretanya ini bisa langsung masuk ya ke terminal gitu. Artinya ini sangat memudahkan jarak antara Jogja dan YIA ini yang harusnya ditempuh 1,5 jam, sekarang hanya 39 menit sudah. Nah ini salah satu antusias masyarakat ya, bisa mengakses bandara lebih mudah. Insya Allah sih kedepannya pemerintah juga sedang memikirkan membangun jalan tol misalkan ya. Nah ini juga salah satunya juga kemudahan masyarakat, sehingga antusiasme masyarakat untuk menggunakan sarana bandara ini sebagai sarana bepergian saya kira semakin tinggi gitu kan ya. Alhamdulillah. Saya sih optimis di tahun 2022 ini peningkatan cukup tajam. Jadi momentum titik balik lah ya Pak, dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Jadi tadi Bapak juga sempat mention kalau untuk datang ke Yogyakarta International Airport ini lebih mudah dengan menggunakan KA bandara. Dan tadi kebetulan Hapsari juga kesini dari Jogja, juga dari stasiun Tugu. Pakai kereta, gimana rasanya Mbak Hapsari? Nyaman sih Pak, nyaman. Terus harga dingin lagi ya? Dingin, harganya juga reachable kan, maksudnya nggak mahal-mahal. Tidak mahal sekali. Cepet juga, nggak nyampe 45 menit kan, hanya 39 ya, 39. Dan kalau kita lihat di jadwalnya itu hampir setiap jam ada Pak. Ada, jadi betul. Kita ada 20 kali, maksudnya 10 datang, 10 pergi. Jadi untuk yang mungkin nggak bisa pas di jam itu, untuk menunggu jam selanjutnya itu juga nggak terlalu lama seperti itu. Nah, tapi itu tadi kan sedikit ya, untuk sedikit gambaran untuk datang ke YIA ini bisa menggunakan KA bandara. Nah, sebenarnya dari Bapak Pandu sendiri, selain dengan
kereta tuh berarti dengan KAI ya Pak. Sebenarnya ada kerjasama lain nggak sih Pak untuk memudahkan mobilitas orang atau pengunjung dari bandara? Jadi gini, moda transportasi yang cukup lengkap itu mungkin salah satunya adalah Bandara YIA, ya, karena kami sudah kerjasama dengan angkutan massal, misalkan Damri, Satelco, ya kan, dengan berbagai rute, baik rute di daerah Yogyakarta, misalkan Bantul, Sleman dan sekitarnya, atau rute dari YIA ke Jawa Tengah bagian selatan. Ya, bahkan kami juga ada rute ke Magelang. Jadi ini untuk memudahkan, karena kalau kereta api kan hanya dari YIA ke Tugu saja ya. Sementara angkutan massal ini ada yang sampai Magelang, ada yang sampai Klaten, ada yang sampai Purworejo, bahkan ke Kebumen juga sudah ada gitu kan. Nah ini kemudian ada juga taksi misalkan ya, ada taksi Argo, kemudian dipermudah juga dengan sistem online gitu kan. Ada juga angkutan sewa khusus. Ini juga kami sudah ada di sana. Artinya moda transportasi lanjutan setelah dari bandara ini barangkali ya ini paling lengkap dan terintegrasi dengan baik gitu kan ya. Tempatnya pun tidak jauh gitu kan ya, masyarakat untuk mengakses angkutan tersebut, karena begitu keluar dari pintu kedatangan di sana sudah ada berbagai macam moda transportasi, ya, baik taksi, angkutan sewa khusus, kemudian angkutan massal, bis. Itu kita ada 3 line di depan sana. Mereka bisa memilih selain kereta api yang tadi itu. Jadi saya pikir Yogyakarta International Airport ini luar biasa lah. Ya. Sudah banyak. Moda transportasi sudah terakomodir dengan baik. Jadi mungkin teman-teman doorstop nih yang kemarin sempat khawatir atau belum tahu nih, karena kebetulan sebelumnya kan untuk Bandara Jogja yang lama cukup dekat nih dengan pusat kota. Nah sekarang kan lumayan jauh juga dari pusat kota. Nah mungkin yang belum tahu atau khawatir, aduh nanti transportasinya gimana dan sebagainya, dari pihak Angkasa Pura I udah memikirkan itu semua. Bisa menggunakan kereta bandara cukup dengan 39 menit udah bisa langsung datang, dan cukup dekat ya Pak jaraknya buat ke bandara. Dan tapi kalau pengen mungkin mampir-mampir dulu, mau beli oleh-oleh atau mengunjungi bisa menggunakan kendaraan tertentu, bisa mobil, sewa khusus, taksi. Juga. Ada Damri juga ya Pak? Ada Damri juga. Ada Damri juga. Terjangkau juga tiketnya, harganya. Jadi diharapkan untuk segala servis yang diberikan Angkasa Pura I ini hopefully bisa menjadi memudahkanlah mobilitas teman-teman yang mau datang atau dari Bandara YIA ini. Nah, tadi kalau kita membicarakan tentang smart mobility ya Pak, mobilitas yang mudah, mobilitas yang gampang, itu tentu tidak terlepas dari smart transportation tadi yang seperti yang kita udah mention sedikit. Nah, sebenarnya dari Pak Pandu sendiri melalui manajemen Angkasa Pura I ini tuh goals atau gambaran yang efektif mengenai smart transportation itu seperti apa sih Pak? Dan mungkin bisa diceritakan ke kita kendala sejauh ini tuh seperti apa aja? Ya, bagi saya smart transportation ini adalah kemudahan aksesibilitas, ya, kemudahan bergerak, kemudian di sana ada kenyamanan, ya, karena bisa saja ada kemudahan yang lainnya tapi tidak nyaman. Nah, jadi kata kuncinya itu kemudahan untuk mobilitas tapi juga nyaman. Nah, ini yang sedang kita bangun dari Bandara YIA ini, ya kan. Artinya si penumpang ini bisa memilih moda transportasi mana. Namun semuanya ini termonitor oleh manajemen bandara. Jadi tidak ada angkutan ini seenaknya saja. Rute pun sudah dilaporkan ke kita, kemudian drivernya juga by name, kemudian by plat number. Jadi dari sisi kenyamanan, keamanan juga terjamin. Nah, dan saya kira kemudahan aksesibilitas inilah yang kalau menurut saya kata kunci dari smart transportation ini. Kemudian ada integrasi gitu, terintegrasi dengan baik. Misalkan setelah kereta api nyampe Tugu, apakah ada moda lanjutan menuju ke tujuannya? Misalkan tidak hanya ke Tugu, tapi setelah itu saya harus ke Magelang, misalkan. Nah, berarti harus terintegrasi. Orang datang ke Jogja, kemudian lanjutannya ada nggak rute Magelang? Sama juga kami, ini misalkan bis Damri.
bis Damri ini ke satu titik di hotel ya, ada titiknya di hotel. Nanti setelah itu ada angkutan lanjutannya yang kemana. Jadi, nah ini yang maksud saya terintegrasi. Jadi tidak hanya memikirkan, oh saya kereta api ya selesai tunggu sudah, saya tidak memikirkan lagi gitu kan. Tapi KAI pun memikirkan bahwa setelah dari Tugu, KAI juga menyiapkan transportasi lanjutannya sesuai dengan rute-rute yang diinginkan oleh pengguna jasa. Nah ini yang saya kira yang harus ditekankan, masalah integrasinya ini. Jadi nyaman dan juga lanjutannya ya Pak, integrasinya itu seperti apa. Nah tadi kan kita sudah menyinggung tentang apa namanya, bagaimana YIA memfasilitasi idle lahan yang idle ini untuk bisa memberikan apa ya istilahnya kayak revenue tambahan dan juga memberikan perhatiannya kepada masyarakat sekitar. Nah, seperti yang saya tahu tuh sepertinya di bandara juga ada beberapa stand UMKM ya Pak. Iya. Nah, kalau berbicara sedikit mengenai UMKM sebenarnya, apakah di bandara ini, ngeblank Pak. sorry. Apa? Oke, jadi selain pemanfaatan idle lahan, itu juga di bandara juga pengunjung akan sangat gampang menemukan stand-stand UMKM seperti itu. Nah, yang pengen Hapsari tahu nih Pak, sebenarnya apakah ada upaya atau mungkin kerjasama tertentu dari Angkasa Pura I dengan dinas terkait nih untuk bisa mempromosikan mungkin dari segi UMKM bisa kria atau seni atau mungkin kan seperti yang saya tahu ya Pak, dari kantor ini terlihat banget kalau YIA ini tuh kebetulan berada di kawasan yang memang mungkin banyak sekali sumber daya alam yang sayang untuk dilewatkan atau destinasi wisata yang mungkin sangat worth it untuk dikunjungi. Nah, mungkin apakah ada kerjasama tertentu Pak? Jadi memang betul, kami sejak berdirinya YIA ini, kami menjalin kerjasama dengan seluruh kabupaten yang merupakan catchment area kami. Nah, sekarang ini hampir sudah 10 kabupaten yang sudah kerjasama dan melakukan MOU, terutama terkait dengan misalkan promosi pariwisata, ya kan? Kemudian ketenaga kerjaan, ya kan? Kemudian masalah UMKM. Ini juga kami sudah hampir 10 kabupaten, ada 5 kabupaten dan kota di Jogja, ya di DIY. Kemudian ada seperti Kebumen, bahkan sampai ke Pacitan. Ini kita sudah ada kerjasama, ya Bupati ke Pacitan ada kerjasama dengan kami. Nah, dari kerjasama ini banyak sekali menghasilkan sesuatu yang kalau menurut saya saling menguntungkan, ya kan? Yang pertama misalkan UMKM. Kami ini sekarang UMKM mungkin saya yakini menjadi bandara yang memanfaatkan space-nya untuk UMKM terbesar mungkin di Indonesia. Iya. Jadi kami ada di ruang tunggu, ini adalah space hampir 1.500 meter persegi. Ini kita berikan untuk UMKM. Sekarang sudah ada sekitar 432 UMKM yang bergabung di sana. Jadi terbesar ini di Indonesia, barangkali di bandara UMKM terbesar. Nah, space itulah kami ambil dari UMKM yang ada di DIY maupun di kanan kirinya DIY. Ya, Purworejo, ada Kebumen, ada Klaten dan lain-lain, ini juga ikut di dalam. Nah, kemudian bagaimana caranya UMKM itu bisa masuk? Tentunya ada ukuran bahwa UMKM yang masuk ini UMKM yang sudah dikurasi, ya kan, baik, packagingnya juga sesuai dengan bandara internasional. Nah, akhirnya kami kami kerjasamakan dengan Dinas Koperasi dan UKM-nya DIY. Sehingga UKM seluruhnya itu ribuan, kan yang ada di Jogja aja udah ribuan. Mereka daftar ke koperasi,
Kemudian koperasi mengkurasi mana nih kira-kira UMKM yang layak untuk disajikan di sebuah bandara. Nah, akhirnya ada sekitar 432 UMKM yang ada di sana. Nah, selain itu di luar juga ada. Di luar itu tadi mungkin begitu keluar dari stasiun itu kan ada gerai-gerai di sana. Itu UMKM juga. Itu namanya kawasan Tugu Malioboro. Di situ kawasan Tugu Malioboro itu memang kita setting seperti di Malioboro sana, banyak UMKM yang di sana, dan secara periodik kita adakan pameran hasil kerajinan, hasil karya dari para UMKM itu. Mereka bisa menyajikan di kawasan tersebut. Jadi masalah UMKM saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ada kerjasama terkait dengan kebudayaan dan kesenian. Makanya kalau di sana ada tari-tarian. Nah, ini secara periodik kerjasama dari kabupaten ini setiap bulan, misalnya Kabupaten Bantul 1 kali tarian. Nanti bulan berikutnya kabupaten mana. Jadi dari dalam 1 bulan tuh ada berapa kali pertunjukan dari masing-masing. Nah, ini saya kira menunjukkan kearifan lokal yang kami bangun ya dengan daerah-daerah di sekitar kita untuk memanfaatkan bandara ini menjadi sarana promosi juga ya untuk daerahnya. Nah, itu di antara kerjasama. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan, karena itu semua adalah bermuara juga kepada pelayanan, service excellent. Jadi gerai-gerai itu ada untuk melayani penumpang juga gitu kan ya. Kan kalau tidak ada gerai, penumpang datang ke bandara rasanya ini apa, mau beli minumnya susah kan ya. Nah, ini salah satu service excellent. Nah, kebetulan kami ini baru mendapatkan the best airport by size. Kami size-nya itu 5-15 juta penumpang per tahun. Kami sekarang mendapatkan kehormatan dari Airport Council International. Iya, sebagai the best airport gitu kan ya. Nah, kalau secara dunia, IAIA ini sekarang kedudukannya ranking 6 dunia. Ranking 6 dunia. Iya, ini luar biasa. Ini untuk apa namanya, airport service quality. Nah, jadi ada 2 penilaian melalui ACI tadi, ya kan, Council Internasional itu kan. Yang kedua INACA. Ya, Indonesian National Air Carrier Association. Jadi asosiasi untuk penerbangan di nasional Indonesia. Ini juga melakukan penilaian terkait satisfaction index, indeks kepuasan penumpang. Nah, ini juga alhamdulillah untuk Bandara YN dinilainya baik sekali karena pelayanan primanya sudah dilaksanakan dengan baik untuk para penumpang. Nah, ini menjadi salah satu ciri ya komitmen AP1 bahwa pengguna jasa ini adalah yang harus kita layani dengan baik. Nah, salah satu tadi ada UMKM dan lain-lain, ini salah satu untuk melayani juga customer gitu kan. Saya kira itu mungkin Mbak Sari yang keren sekali ya. Padahal kalau dipikir-pikir bandara ini juga openingnya atau diresmikannya kan baru 8 Maret 2020 yang memang sayang sekali 28 Agustus diresmikan oleh Pak Presiden ya 2020. Jadi 28 Agustus 2020 yang berarti itu udah situasi pandemi ya udah Pak, pandemi sebenarnya. betul. Tapi tetap bisa survive dengan melayani dengan sepenuh hati dan juga terbukti dengan beberapa reward yang didapatkan. Tapi menurut Sari sendiri juga ini tuh uniknya karena banyak juga pengunjung yang sebenarnya datang ke sini tuh bukan tidak untuk terbang pesawat. Karena kan beberapa kali nih teman-teman yang ada di kota Jogja khususnya Pak ya, beberapa kali weekend tuh saya itu sempat lihat nih dari Instastory yang cuma naik kereta bandara terus kemudian foto-foto di kawasan replika tugu tadi. Dan kemarin saya juga sempat dengar itu ada science corner. Science Corner. Nah, itu bisa dijelaskan. Jadi itulah kami ini kan sekarang operasional bandara ini lebih banyak berkolaborasi dengan instansi lain. Karena ternyata lebih menguntungkan dari sisi misalkan anggaran juga kita sama-sama lebih ringan misalkan gitu kan ya. Kemudian keterlibatan juga. Nah, Science Corner ini sebetulnya
ide kita berkolaborasi dengan Taman Pintar milik Kota Yogyakarta. Nah, di sudut Science Corner itu dulunya kan hanya reading corner. Reading corner cuma kita nyiapkan buku untuk baca, kemudian orang duduk. Nah, dengan Science Corner itu di sana banyak sekali peralatan-peralatan yang bisa dimainkan oleh terutama anak-anak. Ada ilmu fisikanya di sana dan lain-lain. Ini termasuk kalau untuk mengakses bacaan itu sudah menggunakan e-library gitu kan, sudah elektronik dan online gitu kan ya. Nah ini yang selalu diupdate juga oleh Taman Pintar. Ini kolaborasi dengan pemerintah kota. Ya, yang lain-lain juga kita kolaborasi. Misalkan di sana ada TIC, Tourism Information Center. Itu kita kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata DIY yang juga bekerja sama dengan kabupaten, kota. Ini bisa untuk mempromosikan daerah-daerah wisatanya. Ada ruangnya di sana di kedatangan. Jadi kolaborasi ini penting sekarang ini. Tidak bisa kita hidup sendiri. Iya, benar banget ya. Apalagi di situasi yang serba nggak menentu ya, bisa dibilang harus seperti ada kolaborasi. Saling bergandengan tangan, saling gotong royong. Jadi mungkin unik sekali sih ini, mungkin kedepannya YIA ini nggak cuman hanya sebagai bandara untuk kita mobilitas menggunakan tapi bisa jadi destinasi wisata. Tapi destinasi wisata bener banget Pak. Itu karena memang sejauh ini udah banyak sih teman-teman yang mau ke bandara, ngapain, mau kemana gitu, enggak, mau jalan-jalan aja gitu. Jadi foto-foto, selfie. Iya, itu kan karena mungkin di beberapa bandara di tempat lain mungkin belum ke situ akses dan juga servis yang ditawarkan seperti itu. Nah, tadi kita udah berbicara banyak nih Pak, mulai dari operasional bandara ini dari awal sampai sekarang dan juga tantangannya di era yang mungkin serba tidak menentu tadi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, dalam waktu dekat ini mungkin apa yang akan diberikan atau servis baru yang akan dilakukan oleh YIA ini? Ya, jadi kami sih melihat dengan kapasitas yang begitu besar, kami sekarang sedang berusaha ya untuk Bandara YIA ini menerima penerbangan internasional. Ya, beberapa maskapai terutama dari Singapura, Malaysia ini sudah sounding dengan kita. Mereka ingin sekali ada penerbangan internasionalnya. Juga ada kemungkinan juga nanti kami akan membuka umroh yang direct flight dari YIA langsung ke Jeddah dan lain-lain. Jadi target kami memang di tahun 2022 ini harus ada penerbangan internasional. Namun memang kembali nanti juga kami mendapatkan bantuan atau rekomendasi dari pemerintah daerah terkait dengan penerbangan internasional ini, karena ada korelasinya. Begitu penerbangan internasional ada, maka apakah daerah siap untuk menerima wisatawan asing misalkan gitu kan ya, misalkan Borobudur kah ataukah kotanya sudah siap menerima itu dan lain-lain. Nah ini juga korelasi antara kami bandara dengan pemerintah daerah. Nah saya kira Gubernur DIY ya Ngarso Dalem kemarin juga menyampaikan bahwa Yogyakarta sangat siap menerima itu. Nah inilah yang menurut saya 2022 ini memang rebound to win gitu. Kita harus menang ini, makanya itu salah satu ke depan di 2022 ini kami ingin sekali ada penerbangan internasional, karena memang kebijakan ini ada di pemerintah pusat ya. Nah, tinggal kesiapan nanti dari daerah yang menyampaikan ke pemerintah pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya kami juga ada di sana ada terminal kargo. Nah, terminal kargo ini kapasitasnya hingga 600 ton per hari, 500 sampai 600 ton per hari. Namun baru dimanfaatkan per hari itu hanya 10 sampai 20 ton saja. Padahal di sekitaran kita ini kan ada marine product, misalkan ya, ada produk ikan, ada kerajinan UMKM. Nah, inilah kami sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membentuk forum ekspor dan impor. Ada forumnya. Nah, forum inilah yang nanti akan mengkolaborasikan sehingga ada penerbangan internasional yang membawa kargo dari daerah. Karena
sayang sekali bandara dengan kapasitas yang luar biasa tidak dimanfaatkan oleh daerah gitu kan. Maksimal, nah ini di 2022 pun ini menjadi target kami bahwa kargo kita harus naik, harus bisa termanfaatkan. Jadi penerbangan internasional dan kargo ini saya kira di 2022 akan menjadi konsentrasi kita untuk lebih baik lagi, maksimalkan potensi dan kapasitas yang ada. Oke, jadi mungkin semoga ya Pak, semoga secepatnya Bandara YIA ini bisa membuka untuk penerbangan dan dari internasional. Jadi segala fasilitas khususnya kargo tadi yang mempunyai muatan banyak sekali itu bisa terakomodir secara maksimal seperti itu. Nah, terakhir Pak, mungkin dari Pak Pandu sendiri secara pribadi harapannya untuk smart transportation, untuk smart mobility ini di Indonesia khususnya yang di YIA ini seperti apa sih Pak? Ya kalau menurut saya smart transportation ini harus menjadi prioritas pemerintah ya, dan diadop oleh seluruh daerah. Artinya kalau kami membangun smart transportation ini berada di YIA, tentunya kabupaten-kabupaten lain pun harus membangun itu. Jadi jangan sampai putus, begitu sampai kabupaten sudah tidak ada lagi keberlangsungan untuk aksesibilitasnya gitu. Sehingga kalau menurut kami ini harus menjadi komitmen bersama ya, karena sangat butuh. Orang ingin maju pasti dari transportasinya. Makanya alhamdulillah Bapak Presiden kita ya kan betul-betul beberapa tahun ini sarana jalur jalan dan lain-lain ini kan udah luar biasa ya diperhatikan ya. Sekarang orang dari Jakarta ke Jogja sudah bisa juga jalan darat misalkan, atau ke Surabaya, bahkan di Papua, kemudian di perbatasan Kalimantan ini sudah berbeda lah. Aksesibilitas ini semakin baik ya kan. Nah, inilah yang mungkin ke depan memang harus selalu dibangun untuk transportasinya saya kira kan. Sarana sudah ada, transportasinya juga harus kita pikirkan. Mungkin itu sih ya. Jadi itu tadi teman-teman Doorstop obrolan kita dengan Bapak Pandu nih terkait smart transportation khususnya after pandemic era ini. Memang kalau bisa kita simpulkan sedikit dari obrolan kita, YIA ini memang dimulai dan dioperasikan itu di tengah pandemi, namun itu tidak menjadi halangan atau tidak menyurutkan teman-teman manajemen Angkasa Pura I ini untuk memberikan service excellence yang baik, terbukti dengan beberapa achievement yang didapat, reward yang didapat. Dan satu hal yang unik mungkin yang bisa dirasakan buat teman-teman yang nggak harus naik pesawat tetapi juga bisa merasakan berbagai servis yang diberikan oleh manajemen YIA ini, antara lain adalah Science Corner, terus replika Tugu, dan berbagai spot UMKM yang ada di sini. Nah, itu tadi obrolan kami mengenai smart transportation dari manajemen Angkasa Pura I. Mungkin untuk obrolan di Doorstop episode kali ini cukup segitu dulu aja. Nanti buat teman-teman yang ingin lebih lanjut mengenai tentang YIA atau ingin lebih tahu mengenai aviasi yang ada di YIA ini, bisa langsung saja kepoin di sosial medianya YIA ya Pak ya, atau Angkasa Pura I. Atau mungkin kalau pengen tahu lebih banyak lagi YIA lewat Pak Pandu juga bisa kepoin di akun Instagramnya Gus Pandu ya kalau nggak salah ya. Saya salah satu followersnya soalnya, jadi kurang lebih tahu juga informasi-informasi kurang lebih dari Instagram pribadi juga. Nah mungkin Hapsari cukup sampai segitu dulu aja di obrolan kali ini. Next kita ketemu di Doorstop episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.